Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang sudah berkenan mampir, yang sudah mendukung berkembangnya channel ini. Kisah pada malam hari ini merupakan kisah nyata dan menjadi sebuah contoh atau menjadi sebuah iktibar bahwa hukum Allah atau dengan bahasa umum adalah karma itu pasti berlaku gitu ya. Azab karena menzalimi orang lain. Seperti apa? Mari kita cerita. Kisah ini terjadi kira-kira tahun 60-an ya. Tahun 60-an di sebuah kota es di Provinsi Jawa Tengah. Nah, pada tahun 60-an tersebut ada seorang saudagar yang sangat kaya raya, di mana suami istri ini adalah boleh dibilang orang yang sukses pada zamannya. Selain mereka ini saudagar yang memiliki banyak toko atau memiliki banyak tempat untuk jualan, sang suami ini, sebutlah ya nama suami istri itu adalah Pak dan Bu Wiro ya, nama samaran. Pak Wiro ini adalah seorang aparat negara. Nah, karena boleh dibilang saudagar yang kaya, maka Pak Wiro dan Bu Wiro ini memiliki salah satu asisten ya. Saking banyaknya asisten rumah tangga, sebutlah asisten rumah tangga itu dengan nama Bi Asih. Bi Asih ini kira-kira umur 40-an ya, 40-50 pada tahun itu, dan sudah memiliki anak karena beliau ini seorang janda yang meninggal suaminya. Untuk menghidupi anak-anaknya terpaksa bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Pak Wiro. Cerita ini didapat dari narasumber yang merupakan teman dekat dari anaknya Bu Asih itu. Seperti biasa kan, Bu Asih ini adalah seorang asisten rumah tangga, bekerja gitu, yang memang menginap dan pulang itu kira-kira 1 bulan 2 kali gitu ya, 1 bulan 2 kali pulang. Pak Wiro dan Bu Wiro ini memang sangat kaya dan memiliki banyak usaha. Nah, pada waktu itu karena sistem penyimpanan uang itu tidak seperti sekarang, jadi seringnya mereka menyimpan uang tunai di rumah dan dalam periode tertentu akan disetorkan ke bank. Kemudian Bu Wiro ini, si tuan rumah ini, menyadari bahwa uang yang ada di penyimpanan di rumah yang sudah dihitung itu hilang sedikit-sedikit gitu ya. Misalkan hilangnya pada waktu itu 10 rupiah atau nominal 5 rupiah ya, yang tentunya membuat marah gitu kan. Pada awalnya mengira itu adalah ulah dari, boleh dibilang makhluk gaib gitu ya, tuyul ya. Karena Pak Wiro ini juga boleh dibilang memiliki latar belakang kejawen, maka dilakukanlah sebuah ritual untuk menangkap yang diduga tuyul tadi. Ternyata setelah dilakukan ritual tetap saja kehilangan uang, maka Bapak dan Ibu Wiro ini berkesimpulan yang mencuri uang mereka, uang hasil jualan di toko itu adalah manusia ya. Tersangkanya adalah orang yang di rumah ya, orang yang di rumah termasuk Ibu Asih tadi ya. Tapi entah kenapa dari semua ART di situ, asisten rumah tangga, yang Bu Wiro ini merasa bahwa pelakunya adalah Bu Asih ya.
Karena pada waktu itu kebetulan salah satu paman dari anaknya Bu Asih ini datang ya, paman dari jauh memberikan oleh-oleh ya, baju dan nominal uang. Nah, dilihat oleh ART yang lain, anaknya Bu Asih ini pakai baju baru, maka disangka Bu Asih ini yang mencuri uang. Nah, karena memang Pak Wiro ini aparat negara gitu ya, aparat negara, apalagi dia memiliki kuasa, memiliki banyak uang, maka Bu Asih ini sempat dibawa ke kantor aparat negara gitu kan, diinterogasi di situ, bahkan sampai boleh dibilang mohon maaf ya, sampai bersumpah-sumpah bahwa tidak melakukan. Nah, kemudian entah gimana ceritanya, Pak Wiro ini menantang Bu Asih sebagai ART untuk melakukan sumpah pocong ya, karena memang Bu Asih tidak merasa melakukan, maka tantangan tersebut diterima gitu ya, tantangan tersebut diterima. Nah, karena setelah diakumulasi ya, jadi setelah diakumulasi uang yang hilang itu mencapai sudah mencapai ribuan rupiah, angka yang sangat besar pada waktu itu ya, angka ribuan rupiah. Dan setelah dicek kembali di lemari brankas, ternyata ada juga perhiasan emas yang hilang gitu ya. Intinya ada emas yang hilang dan ada jumlah uang yang hilang. Ketika ditotal itu jumlahnya mencapai ribuan rupiah, nominal uang yang sangat besar yang ada di tahun 60-an. Karena memang Bu Asih ini merasa bukan dia pelakunya, maka berani untuk melakukan sumpah pocong yang akan disaksikan oleh semua warga, termasuk perangkat desa dan komandan dari Pak Wiro gitu ya. Sebelum hari pelaksanaan sumpah pocong dilakukan, banyak orang yang sudah mengingatkan kepada kedua belah pihak ya, bahwa sumpah pocong ini adalah sebuah sumpah yang sangat sakral ya, bahasa Jawanya malati gitu ya, yang bisa membuat orang kualat. Tidak boleh bermain-main dengan yang namanya sumpah pocong ini gitu ya. Tapi Pak Wiro ini dengan jumawa, dengan arogan mengatakan ya biar Bu Asih ini merasakan akibatnya gitu kalau mencuri. Jadi seolah-olah sudah memastikan bahwa pelakunya adalah Bu Asih selaku ART-nya. Dan banyak juga orang yang mengingatkan Bu Asih juga gitu, Bu, kalau memang ibu yang melakukan minta maaf ya, jangan melakukan sumpah pocong karena memang ini malati, ini benar-benar luar biasa efek atau akibatnya gitu, dunia akhirat. Tapi karena Bu Asih ini dia merasa bukan pelakunya, maka tetap bersikukuh untuk melakukan sumpah pocong ya. Setelah hari ditentukan ya, hari ditentukan, karena menurut narasumber ada beberapa yang harus disiapkan, mulai dari membeli kain kafan, kemudian ada ritual seperti puasa dan sebagainya. Jadi ada jeda waktu antara rencana sampai eksekusi pelaksanaan sumpah pocong itu sekitar 10 harian. Nah, di waktu itu ya semua orang berkumpul karena memang sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Jadi banyak warga yang berkumpul, termasuk narasumber yang pada waktu itu masih anak-anak dan teman dari anaknya Bu Asih ya. Jadi Bu Asih ini diikat ya, dipocongi gitu seperti layaknya jenazah, membujur dari utara ke selatan menghadap ke kiblat, dan kemudian kepalanya dikasih Al-Qur'an gitu ya, dikasih Al-Qur'an dan kemudian dibacakan bacaan yang tertentu dan untuk melakukan sumpah gitu ya. Intinya jika Bu Asih melakukan pencurian, maka saya siap mendapatkan siksa dunia akhirat. Nah, di pihak Pak Wiro itu kemudian ada Pak Wiro sendiri bahkan nyeletuk begini ya, dalam bahasa Jawa, ben dadi kere turut dalan. Artinya ketika nanti hukuman dunia akhirat, di akhirat masuk neraka misalkan, di dunia ini harapannya Pak Wiro ini Bu
Asih selaku ART itu menjadi orang miskin gelandangan yang turut dalan tuh ya bergelandangan di jalan. Itu diucapkan sampai 3 kali sambil jumawa dan arogan ya, ben dadi kere turut dalan, ben dadi kere turut dalan gitu 3 kali. Tapi Bu Asih tetap bersikukuh karena memang bukan dia mengucapkan sumpah dengan lugas, dengan suara lantang bahwa kalau saya mencuri ya, saya siap menerima azab dari Allah dunia akhirat, dan apabila saya tidak mencuri maka semoga pihak yang bertanggung jawab termasuk yang menuduh saya menerima konsekuensinya. Singkat cerita, sumpah sudah selesai, orang kembali ke rumah masing-masing dan tidak ada kejadian apa-apa gitu ya. Nah, jadi orang mulai bertanya-tanya nih, kira-kira memang pelakunya ini siapa? Apakah pelakunya memang Bu Asih atau orang lain? Kira-kira 40 hari setelah terjadinya sumpah pocong ini, mulailah ada hal-hal yang di luar nalar gitu ya. Tapi sebelum lebih jauh kita ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan subscriber yang sudah berkenan mengunjungi channel ini, yang sudah mendukung dan subscribe channel ini. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat channel horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Nah, setelah 40 hari dari sumpah pocong itu, mulai terjadi hal-hal yang boleh dibilang di luar nalar. Jadi setelah sumpah pocong, Bu Asih ini mohon maaf ya, seperti dicampakkan atau dibuang oleh keluarga Pak Wiro. Bu Asih ini pulang kembali ke desanya ya, di luar kota Es di Jawa Tengah. Nah, 40 hari kemudian yang mendapat dampak pertama itu adalah Bu Wiro gitu ya. Bu Wiro itu ketika mandi tiba-tiba terpleset, kemudian jatuh duduk gitu ya, dan diperkirakan kena tulang ekor. Maka semenjak itu Bu Wiro ini menjadi lumpuh, tidak bisa kemana-mana ya, berobat kemana-mana, bahkan sampai berobat ke ibu kota gitu, tidak ada hasilnya. Berikutnya yang mendapat korban kedua itu adalah keponakan ya, keponakan laki-laki dari Bu Wiro, sebutnya namanya Mas Panjul, yang memang sering main ke rumah Bu Wiro ya, ponakan kandung. Dia sedang naik sepeda motor, di mana tahun 60-an itu kan tidak semua orang memiliki motor. Dia mengalami laka tunggal dan kemudian meninggal di tempat ya, Jadi ketika orang-orang melakukan penyelenggaraan jenazah di rumah, termasuk untuk menyiapkan tahlilan ya, ternyata di kamarnya Mas Panjul ini ditemukan emas perhiasan yang miliknya Bu Wiro atau milik tantenya ya, milik buliknya. Bu Wiro sudah menjadi, boleh dibilang, kurus kering, terbaring di tempat tidur. Harta sudah mulai berangsur-angsur habis karena untuk berobat. Toko-toko tidak berjalan seperti biasanya, dan kemudian pada bulan September ya tahun 1965 terjadi sebuah hal yang sejarah yang kita sudah tahu ya, sebuah gerakan yang menjadi sejarah di Republik ini. Nah, karena Pak Wiro ini juga sebagai aparat, maka pada waktu itu entah bagaimana ceritanya, Pak Wiro ini termasuk aparat yang diperiksa oleh penyelidik dari pusat ya, dari ibu kota. Jadi toko-toko tidak berjalan, Pak Wiro sendiri mungkin kena skorsing atau apa, sampai dinyatakan beliau ini tidak terlibat gerakan September 65 tersebut. Karena jeda waktu dari diperiksa oleh
pemeriksa pusat sampai dengan dinyatakan tidak terlibat itu memang ya cukup lama ya, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Maka rumah tangga Pak Wiro ini tidak terurus dengan baik, toko-toko tutup ya, bahkan ada beberapa toko-toko yang dijarah oleh warga ya, karena tahunya orang-orang mengira Pak Wiro ini terlibat gerakan September 65, maka toko-toko dijarah gitu ya, dijarah. Dan setelah peristiwa penjarahan itu tidak lama Bu Wiro meninggal dunia ya. Sedangkan Pak Wiro masih ada di dalam penelitian oleh pemeriksa dari ibu kota sampai dinyatakan tidak terlibat gerakan September 65. Nah, yang menjadi korban adalah anak-anak dari Pak Wiro. Karena memang bapaknya ditahan, ibunya menjadi bahasa Jawanya kembang amben ya. Kembang amben itu adalah orang yang sudah sakit yang hanya bisa terbaring di tempat tidur, maka anak-anaknya tidak ada yang ngurus. Orang mau mengurus juga takut gitu ya. Karena menurut cerita kalau orang bersimpati atau orang membantu saja kepada orang yang diduga kelompok yang dilarang oleh negara, orang itu bisa juga ikut ditangkap atau diperiksa oleh pemeriksa dari Jakarta gitu, dari ibu kota. Anak-anaknya menjadi kere turut ndalan ya. Anak-anaknya Pak Wiro menjadi gelandangan yang tidur di jalan, yang makan saja itu mengais-ngais tong sampah. Karena kalau mereka ngemis, tidak ada orang yang berani memberikan makanan atau memberikan uang. Kalau ada yang melihat ada seseorang yang memberikan makanan kepada anaknya Pak Wiro, itu takutnya dilaporkan karena dianggap bersimpati juga. Jadi mereka hidup dengan menjadi gelandangan yang hidup di jalan ya, dalam bahasa Jawanya kere turut ndalan. Ini ada di kota S di Jawa Tengah. Nah, sedangkan Bu Asih sendiri sudah boleh dibilang hidup dengan sederhana dan hidup nyaman gitu ya di desanya, walaupun kerja serabutan ya, menjadi buruh tani, mungkin buruh cuci dan sebagainya. Cerita ini didapat oleh pada waktu itu masih anak-anak ya, yang menjadi teman dari anaknya Bu Asih, yang menjadi tetangga orang yang satu desa dengan keluarga dari Pak Wiro ya, yang dari aparat negara yang memiliki kewenangan, memiliki pangkat, memiliki toko yang banyak, tiba-tiba menjadi dalam sekejap mata tokonya dijarah, istrinya sakit, keponaknya meninggal, dan dia sendiri sempat diciduk oleh aparat pusat karena diduga terlibat suatu gerakan terlarang. Walaupun pada akhirnya Pak Wiro ini tidak terbukti terlibat gitu, dilepaskan lagi, tapi yang menjadi korban adalah anak-anaknya, sebagaimana omongan ketika dia arogan menyumpah serapah kepada Bu Asih ya, ben dadi kere turut ndalan. Ternyata anaknya sendiri yang menjadi kere turut ndalan atau gelandangan yang hidup di jalan, mencari makanan dari mengais-ngais tong sampah ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ada istilah mulutmu harimaumu ya. Dalam bahasa Jawa adalah moyok mondok. Hati-hati jika kita bicara, karena bicara bisa jadi sebuah doa, dan bicara bisa jadi akan berbalik kepada diri kita. Kalau kita bicara baik, insya Allah akan baik. Kalau kita bicara yang tidak baik, ya jangan sampai berbalik ke diri kita menjadi yang tidak baik. Oke, demikian cerita untuk malam hari ini. Mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah horor dan ingin berbagi, silakan. Alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.